cowok ya, itu kayak ngedor-gedor gitu, "Lagi ngapain sih?" katanya gitu kan. Nah sih, ini biasanya bencong kayak gini itu sholatnya pakai apa gitu, biasanya kalau bencong kayak gini sholatnya pakai apa sih katanya gitu. Nah aku kan jiwa aku walaupun aku laki-laki keker seperti ini gitu ya, walaupun badan aku keker laki-laki, tapi jiwa aku ini nggak bisa dibohongin gitu bahwa jiwa aku ini adalah jiwa perempuan guys gitu. Jadi makanya sholat, kamu menggunakan apa gitu? Kamu menggunakan mukena apa menggunakan sarung, peci atau koko bagaimana gitu. Dan di sini kan aku kan di sini sudah perempuan, sudah apa namanya, sudah berpakaian perempuan, keseharian juga sudah perempuan, pasti kan. Ya, aku juga ibadah ya harus perempuan kan katanya kan gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Pipit. Wow, 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 teman-teman. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semuanya panjang umur, dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang melimpah. Amin, ya rabbal alamin. Teman-teman, apa ya? Aku bingung mau ngapain. Teman-teman, hari ini aku nggak masak-masak dulu. Di video ini aku nggak masak-masak dulu dan aku nggak makan-makan dulu ya guys ya. Di video kali ini aku mau sedikit sharing, apa ya? Mau sedikit cerita tentang sesuatu mungkin yang agak sedikit sensitif ya, agak sensitif banget. Itu sebenarnya aku nggak mau sharing tentang video ini, tentang masalah ini, tapi sebaiknya aku harus menjelaskan kepada teman-teman semuanya, soalnya banyak banget ada beberapa pokoknya banyak banget yang masuk ke DM aku gitu, mulai dari itu wanita, terus lelaki, terus juga teman-teman sesama waria kayak aku gitu. Mereka banyak banget yang bertanya, yang nge-DM aku tentang masalah yang satu ini guys. Terus juga di kehidupan nyata gitu ya, di kehidupan nyata tuh kayak tetangga-tetangga aku, terus kayak pelanggan-pelanggan aku gitu, mereka tuh sering banget mempertanyakan masalah yang satu ini gitu ke aku gitu, khususnya ke aku ya gitu. Sebenarnya aku nggak mau banget gitu ya membahas ini gitu, tapi berhubung banyak banget yang keliru, banyak banget yang mempertanyakan, yang jadi pertanyaan gitu. Terus ditambah lagi kemarin juga guys, kemarin gitu ya ada sedikit masalah gitu ya, aku sama orang yang nggak aku kenal gitu karena masalah ini. Jadi oke, di sini biar kalian semuanya nggak penasaran, terus buat teman-teman semuanya juga aku akan menjelaskan masalah yang satu ini. Mungkin yang pertama mungkin aku mau ngejelasin dulu ya guys ya. Yang pertama aku mau ngejelasin, aku mungkin sudah ngomong beberapa kali bahwa aku ini sudah feminin ya teman-temannya. Aku sudah terlihat feminin itu kayak cewek itu udah dari kecil gitu, udah dari umur 6-7 tahunan itu mulai dari cara aku berjalan, terus cara aku berbicara itu sudah kelihatan banget feminin gitu. Bahkan adik aku, kakak aku, semua tetangga aku, teman main aku itu sering banget ngatain aku bencong gitu kan. Padahal pada saat usia segitu mana ngerti aku yang namanya bencong, mana ngerti yang artinya ngondek gitu kan. Ya itu gitu, aku tuh udah feminin dari kecil gitu ya teman-temannya. Terus sampai akhirnya aku merubah dari pakaian aku jadi perempuan, terus rambut aku juga aku panjangin, itu karena memang ya apa ya, satu memang aku sudah feminin dari kecil gitu, walaupun aku laki-laki. Terus sekarang juga aku merasa bahwa aku lebih nyaman berpakaian seperti ini gitu, berpakaian perempuan gitu, walaupun itu mungkin sangat apa ya, sangat tidak bagus, sangat tidak baik dilihat semua orang gitu, sangat jelek di pandangan agama, di pandangan pemerintah, di pandangan masyarakat gitu, jelek banget gitu. Karena mana mungkin seorang laki-laki bisa berpakaian seperti perempuan seperti aku seperti ini guys gitu. Tapi ya aku seperti ini karena memang ada alasannya gitu. Alasannya karena memang jiwa aku, walaupun aku laki-laki keker seperti ini gitu ya, walaupun badan aku keker laki-laki, tapi jiwa aku ini nggak bisa dibohongin gitu, bahwa jiwa aku ini adalah jiwa perempuan guys gitu. Jadi makanya kenapa aku
memutuskan berpakaian perempuan gitu, karena aku merasa lebih nyaman dan ini kayak merasa jiwa aku gitu, walaupun istilahnya apa ya, fisik aku memang laki-laki gitu, tapi jiwa aku itu ya jiwa perempuan gitu. Mungkin bagi semua, bukan cuma sebagian orang ya, bagi semua orang mungkin nggak percaya gitu. Mana mungkin gitu, nggak mungkin Allah itu sudah menciptakan ini perempuan laki-laki gitu. Tapi ya bukan, maaf gitu ya, bukan aku menyalahkan, bukannya aku tidak menerima itu, tapi memang iya Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan gitu ya teman-teman. Tapi aku nggak ngerti juga dengan apa yang aku alamin. Fisik aku laki-laki, tapi ya teman-teman bisa tahu sendiri lah gitu ya, aku tuh feminin gitu, dan jiwa aku tuh jiwa perempuan banget gitu. Jadi makanya aku lebih nyaman mutusin ya aku berpakaian perempuan, walaupun itu salah di mata masyarakat, di mata agama, dan di mata pemerintah juga itu salah gitu. Tapi aku bingung gitu. Aku bingung ya dengan keadaan aku seperti ini. Jiwa aku perempuan, sementara fisik aku laki-laki gitu kan. Aku hidup sebagai laki-laki dengan fisik laki-laki, tapi jiwa aku perempuan. Itu menurut aku sangat susah banget gitu. Sangat susah banget gitu. Mungkin kalau cuma orang yang bisa ngeliat, ih apa-apaan sih? Kok laki-laki kayak bencong, laki-laki kayak perempuan, kenapa sih gitu. Mungkin orang cuma bisa berkata seperti itu gitu, tapi mereka nggak tahu betapa beratnya ketika kita menjalani kehidupan laki-laki, tubuh laki-laki tapi jiwa kita jiwa perempuan gitu. Itu sangat apa ya, sangat susah gitu. Jadi makanya aku ngikutin rasa nyaman dan ngikutin bahwa jiwa aku memang jiwa perempuan, dan aku lebih nyaman pakaian perempuan seperti ini walaupun salah di mata masyarakat dan di mata agama gitu. Dan masalah yang mau aku bahas sekarang ini yaitu itu berkaitan dengan yang namanya agama ya teman-teman, yang berkaitan dengan masalah ibadah gitu ya kan. Karena banyak banget yang nge-DM aku, terus tetangga, mulai dari teman-teman, terus sesama waria juga banyak banget yang bertanya, lu kalau sholat gitu ya, kebetulan aku Islam ya, kalau lu sholat itu bagaimana ibadahnya? Apa lu menggunakan baju laki-laki atau mukena kayak perempuan gitu kan? Biasanya kalau laki-laki normal, kita kalau misalkan sholat kan menggunakan kayak sarung, terus kayak peci gitu ya, terus kayak baju laki-laki lah, koko, atau enggak baju laki-laki. Dan kalau perempuan kan kita biasanya menggunakan seperti yang kita tahu kan, menggunakan mukena gitu ya teman-teman ya. Dan inilah yang dipertanyakan sama banyak orang ke aku gitu. Kamu sebagai waria itu biasanya ketika kamu beribadah, ketika kamu sholat, kamu menggunakan apa gitu? Kamu menggunakan mukena, apa menggunakan sarung, peci, atau koko, bagaimana gitu? Dan di sini aku mau ngejelasin ya teman-temannya. Soalnya ini juga sempat kemarin itu aku istilahnya ya ada masalah teman-teman, ada masalah dengan orang aku nggak tahu itu siapa ya. Ceritanya gini, aku kan emang setiap maghrib, setiap waktu-waktu sholat itu biasanya aku selalu tutup dulu sebentar, karena aku sholat kadang-kadang ya teman-teman, sholat misalkan aku lagi nggak sibuk, aku biasanya sholat gitu. Dan kemarin itu ceritanya aku habis sholat maghrib, biasanya kan aku kalau misalkan sholat itu teman-temannya habis sholat tuh kan aku nggak langsung pergi. Biasanya aku habis sholat itu biasanya aku sedikit berzikir dulu, berdoa gitu teman-teman. Dan kebetulan pada malam itu aku lagi baca surat Yasin ya teman-teman. Aku lagi baca surat Yasin, dan kebetulan juga salonnya aku tutup. Biasanya kalau aku sholat, salonnya tuh aku tutup dulu, aku kunci. Dan ketika aku lagi sholat baca Yasin, surat Yasin itu, tiba-tiba aku dengar di luar itu kayak ada yang gedor-gedor gitu ya, ada yang gedor-gedor itu kayaknya ada pelanggan aku yang datang, entah mau dipotong rambut atau siapanya, itu cowok ya, itu kayak gedor-gedor gitu, lagi ngapain sih katanya gitu kan. Nah terus tetangga aku yang Bu Haji ini yang sering main sama aku, dia bilang, pipitnya lagi sholat di dalam pak, lagi sholat kata gitu. Terus si bapaknya ini yang ketok-ketok ke aku, dia tuh sampai gedor-gedor gini, masa sholat lama banget sih katanya gitu, masa sholat lama amat sih, ini biasanya bencong kayak gini itu sholatnya pakai apa gitu, biasanya kalau bencong kayak gini sholatnya pakai apa sih katanya gitu. Nah aku kan lagi apa ya, yang tadinya aku lagi khusyuk beribadah, lagi khusyuk baca surat Yasin, baca Al-Quran gitu ya kan, jadi terganggu kan. Jadi yang tadinya aku nggak ladenin, terus tiba-tiba kayak menyinggung gitu ya, kayak sholatnya pakai apa. Otomatis kan aku yang tadinya aku lagi khusyuk baca Al-Quran, tiba-tiba langsung kayak semacam apa ya, kayak langsung adrenalin aku tuh kayak naik gitu ya kan. Aku pengen ngejelasin ini, tapi aku tahan dulu, aku menyelesaikan dulu baca Al-Qurannya sampai dengan selesai.
Terus si bapak ini sampai teriak-teriak gitu guys, teriak-teriak dulu sampai setiap orang yang lewat itu ditanya, ini bencong kayak gini sholatnya biasanya pakai apa, pakai mukena atau pakai apa gitu. Nah disitulah aku akhirnya dan pada akhirnya aku mau menjelaskan kepada kalian semuanya, terus kepada orang-orang bahwa yang sering bertanya sholatnya pakai apa, aku mau menjelasin di sini ya teman-temannya. Oke teman-teman, ini aku kan sudah apa ya namanya, aku setiap harinya tuh sudah berpakaian perempuan, sudah berpakaian berpenampilan perempuan, pakai perempuan, bahkan aku juga sampai rela memperbesar payudara aku dengan disuntik gitu ya kan, karena memang jiwa aku ini jiwa perempuan gitu ya teman-temannya. Dan bahkan hampir setiap hari pun aku berpakaian perempuan, berperilaku perempuan gitu, sampai aku make up, pakai lipstick kayak gini kan gitu. Jadi ya otomatis kan istilahnya ya ibadah aku juga istilahnya ya yang ngikutin apa yang aku ikutin kan, istilahnya aku waktunya sholat ya kalau aku sempat, aku nggak sibuk aku sholat gitu ya teman-teman ya. Dan ini sebenarnya sangat sensitif sekali buat aku, dan aku sebenarnya nggak mau menjelasin ini, tapi berhubung banyak yang bertanya seperti itu ya aku harus jelasin gitu ya kan. Bahkan bahkan tetangga aku pun yang Bu Haji yang sering ada di video aku itu, tetangga sebelah itu, beliau itu nggak tahu aku sholatnya pakai apa, cuma yang beliau tahu aku itu sering sholat gitu, sering ibadah. Pokoknya beliau itu tahu banget gitu kalau misalkan jam-jam sholat aku pasti sholat. Terus kalau misalkan aku sebelum isya aku tuh belum bisa buka pintu karena aku masih menjalankan sholat isya kayak gitu kan. Jadi makanya beliau pun juga yang sebelah pun nggak tahu aku sholatnya pakai mukena apa, pakai koko, pakai sarung seperti itu. Dia kan nggak tahu gitu. Makanya di sini aku mau jelasin gitu kan, aku kan di sini sudah perempuan, sudah sudah berpakaian perempuan, keseharian juga sudah perempuan, pasti kan mikirnya bahwa oh ya aku juga ibadah ya harus perempuan kan, katanya kan gitu. Aku ibadah pun juga harus gaya perempuan gitu. Mungkin bagi sebagian orang gitu, mungkin ada waria yang seperti itu. Ya teman-teman, di sini biar teman-teman jelas, biar teman-teman semuanya paham, dan mungkin ini juga nggak bisa semuanya disamaratakan ya. Mungkin ada beberapa waria juga yang melakukan ibadahnya atau melakukan cara sholatnya itu beda-beda ya. Mungkin ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan itu gitu. Dan terus terang ini adalah cara aku beribadah ke Gusti Allah, cara aku sholat ke Gusti Allah gitu. Jadi sekarang aku menunjukin cara aku atau pakaian aku ketika aku sholat sembahyang, apa yang aku pakai gitu ya kan teman-teman ya. Jadi biar teman-teman semuanya nggak penasaran, jadi aku mau pakai dulu peralatan yang sering aku pakai buat ibadah ya teman-teman. Tunggu sebentar ya. Dan ini biasanya tempat aku sholat teman-teman. Ini biasanya tempat aku sholat. Ini di samping kamar aku ya teman-temannya. Ini biasanya tempat aku sholat. Ini dia teman-teman. Ini dia yang selama ini kalian pertanyakan. Yang selama ini yang membuat kalian bingung bertanya-tanya. Aku sholat menggunakan apa? Ya ini teman-teman. Ini yang aku gunakan. Aku pakai koko, pakai peci, dan aku juga pakai kain sarung. Inilah baju yang aku kenakan ketika aku bersujud, ketika aku berhadapan sama Gusti Allah, ketika aku menghadap Gusti Allah, ketika aku melaksanakan sholat ya teman-teman. Aku pakai peci, pakai koko, dan pakai sarung. Aku nggak pernah yang namanya menggunakan mukena ya. Aku nggak pernah yang namanya menggunakan mukena, menggunakan hijab dalam sholat teman-teman. Ya walaupun aku setiap harinya, kesehariannya aku itu menggunakan pakaian atau atribut perempuan, tapi ketika aku bersujud, ketika aku sholat, ketika aku menghadap sama Gusti Allah, aku nggak pernah yang namanya menggunakan atribut perempuan kayak mukena atau kerudung, hijab. Aku nggak pernah menggunakan itu teman-teman. Aku menggunakannya ini. Aku menggunakan layaknya kodrat aku sebagai laki-laki. Ketika aku dilahirkan ke bumi sebagai laki-laki, ya ketika aku bersujud, ketika aku sholat, ya aku menggunakan pakaian laki-laki gitu. Karena buat aku
Di dunia ini aku boleh memanipulasi orang dengan aku menggunakan baju perempuan, kan memang jiwa aku jiwa perempuan. Tapi ketika aku sujud, ketika aku menghadap Gusti Allah, Allah itu tidak bisa dibohongi. Allah itu bukan makhluk. Allah itu bukan orang yang bisa kita bohongi, tapi Allah adalah Sang Pencipta. Dia tahu semuanya tentang kita, Dia yang menciptakan kita. Jadi makanya setiap aku sholat, setiap aku sujud, setiap aku bersembahyang menghadap Gusti Allah, ya ini aku kenakan. Aku pakai peci, aku pakai koko, dan aku juga pakai kain sarung ya teman-teman. Bolehlah di keseharian aku menggunakan pakaian-pakaian perempuan, aku pakai atribut perempuan karena memang jiwaku jiwa perempuan ya teman-teman. Tapi ketika aku mau bersujud menghadap Gusti Allah, aku menggunakan atribut laki-laki sebagaimana layaknya kodrat aku sebagai laki-laki gitu. Terus kenapa ada yang bilang juga, kenapa sih nggak pakai hijab atau kenapa nggak pakai mukena gitu? Teman-teman, aku pernah banget ada seorang yang bilang ke aku, Pit, kenapa sih nggak pakai mukena gitu ya? Kenapa sih nggak berhijab aja biar kelihatan lebih sopan sehari-harinya? Gini loh guys, aku ini kan menggunakan pakaian perempuan aja di setiap harinya, itu kan sudah salah besar, sudah dosa besar itu ya teman-teman. Sudah salah di mata agama, salah di mata pemerintah, salah di mata masyarakat gitu ya. Apalagi kalau misalkan aku udah mau waria, udah mau bencong, terus aku pakai hijab, yang notabene hijab itu adalah suci banget ya. Suci itu adalah mahkotanya perempuan, terus kita mainin di laki-laki, terus kita pakai hijab. Aku nggak mau teman-teman, aku bilang aku nggak mau gitu. Kenapa? Karena biarlah aku berpakaian perempuan layaknya perempuan biasa, tapi aku nggak pernah mau menggunakan hijab karena menurut aku udah berpakaian perempuan saja sudah salah ya, sudah dosa, apalagi sampai aku menggunakan hijab. Karena menurut aku hijab itu spesial, dikhususkan untuk perempuan asli gitu. Jadi aku nggak mau menodai yang namanya hijab, gak mau sampai menyakiti, menyinggung perasaan perempuan dengan aku seorang laki-laki waria menggunakan hijab. Jadi ketika ada orang yang, kenapa nggak sih nggak pakai kerudung aja setiap harinya biar kelihatan lebih sopan? Aku bilang enggak, aku nggak mau. Karena menurut aku hijab itu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang spesial banget, khusus diperuntukkan buat perempuan gitu lah teman-teman. Gitu. Jadi aku nggak pernah mau yang namanya menggunakan hijab atau menggunakan mukena. Jadi buat teman-teman semua yang selama ini bertanya-tanya, ya inilah aku menggunakan atribut laki-laki ya teman-teman tuh. Ini kain sarung ini apa ya? Ini kain sarung yang paling sering banget aku pakai ketika aku sholat ya teman-temannya. Ini adalah pembelian dari ibu aku, kenang-kenangan dari ibu aku. Aku beli banyak banget sarung banyak, tapi yang sering aku pakai ini kain sarung ini karena apa ya? Ini tuh peninggalan ibu aku gitu, guys, yang pernah dibeliin sama ibu aku dulu gitu. Jadi buat teman-teman yang sering bertanya-tanya aku sholatnya pakai apa, ya ini aku pakai peci, pakai koko, dan juga pakai sarung gitu teman-teman. Sebenarnya banyak banget teman-teman waria aku juga ketika setiap harinya itu menggunakan hijab. Ada teman-teman, ada beberapa teman waria aku juga, mereka itu hampir setiap harinya itu menggunakan hijab gitu, pokoknya kayak baju gamis kayak gitu. Ada teman aku juga pakai kerudung, tapi aku nggak mau ikut campur, itu haknya mereka gitu ya teman-teman. Terus juga ketika kita sholat id bersama, kita tuh pernah sholat idul fitri bareng-bareng ya dengan aku sama teman-teman waria gitu. Ada beberapa teman aku itu yang sholatnya itu menggunakan mukena teman-teman, menggunakan mukena, dan mereka itu ikut berbaris sama perempuan. Dan aku tuh benar-benar kayak apa ya, terus terang kayak ditampar, kayak malu gitu. Soalnya apa ya, udah mah kita waria bikin salah, tapi ya itu kembali lagi sama hak orang itu masing-masing ya teman-teman. Tapi buat aku pribadi, aku ketika aku berhadapan sama Gusti Allah, ketika aku mau bersembahyang sama Gusti Allah, ketika aku mau melaksanakan ibadah sholat, aku selalu menggunakan baju ini, baju koko, karena Allah itu nggak bisa dibohongin. Allah itu adalah maha tahu segalanya, yang menciptakan kita dilahirkan sebagai laki-laki. Ya ketika aku menyembah sama Dia, ya aku juga beratribut ya laki-laki gitu. Bolehlah di keseharian aku, karena memang mungkin agak sedikit menyimpang itu ya, itu sisi buruknya aku gitu. Aku sebagai waria gitu berpakaian perempuan, tapi aku benar-benar gak mau ketika aku sholat menggunakan atribut perempuan. Jadi makanya setiap aku sholat ya aku menggunakan pakaian laki-laki gitu teman-teman. Kalau dibilang kok ini gede gitu, gak bisa. Ini aku nggak pakai BH ya teman, aku nggak pakai BH soalnya ya memang aku pernah cerita bahwa aku kan pernah suntik silikon, jadi ini ya besar gitu. Jadi
ya udah gini aja gitu. eh apa ya teman-teman gitu. Jadi mungkin teman-teman juga bertanya, apa mungkin iya sholatnya diterima? Buat aku gini, yang penting aku melaksanakan sholat, yang penting aku melaksanakan ibadah yang memang sudah diwajibkan sama Gusti Allah ya. Walaupun misalkan aku lagi sibuk, ya mungkin ya aku kadang-kadang juga belum sempat melakukan sholat, tapi kalau misalkan aku lagi nggak sibuk ya aku sholat gitu loh teman-teman. Terus juga apa ya namanya, bolehlah misalnya kita berperilaku buruk di luar, kita mau itu jadi pelacur, mau itu jadi apalah segala macam, tapi ya namanya sholat itu ya kita nggak boleh ninggalin gitu ya. Mau diterima apa enggak sholat kita, ibadah kita, yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita melakukannya dengan ikhlas gitu. Kita mau bergaul sama pencuri, mau bergaul sama pelacur, sama pemabok atau pengguna narkoba, ya kita jangan ikutin yang namanya hobinya mereka, jangan ikutin hobinya yang mabuk lah, hobinya pencuri lah, kita jangan ikutin gitu. Tapi kita berteman seperti biasa, tapi kita tetap menjaga perilaku kita ya. Waktunya sholat ya kita sholat gitu ya teman-temannya. Jadi ya harus bisa apa ya, jadi walaupun kita mau berteman sama waria lah, sama bencong, sama pelacur, sama pemabuknya, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita tidak ngikutin kelakuannya dia, tapi kita bersahabat dengan orangnya, bukan sama kelakuannya gitu kan. Kita berteman sama ya orangnya, bukan sama kelakuannya kan gitu. Jadi ya waktunya kita ibadah ya ibadah. Juga buat teman-teman waria atau teman-teman siapapun, aku di sini juga bukan orang yang sok pinter atau yang sok bijak, tapi ya paling enggak kita mengingat sama Gusti Allah gitu. Kita ingat sama Gusti Allah yang menciptakan kita gitu kan. Kita ikhlaskan, kita beribadah sama Gusti Allah, kita memohon ampun sama Gusti Allah. Aku juga selalu setiap sholat, setiap ibadah, aku juga selalu mohon hidayah dari Gusti Allah. Semoga aku diampuni, semoga aku dikembalikan lagi jiwa laki-laki aku seperti fisik aku laki-laki. Aku juga selalu berharap seperti itu teman-teman. Jadi semoga kita itu dikembalikan normal lagi gitu. Normal lagi seperti layaknya kita dilahirkan sebagai laki-laki gitu loh teman-teman. Jadi semoga jiwa kita bisa sehat lagi, bisa kembali lagi jiwa laki-laki yang normal kita lagi. Jangan seperti sekarang kita fisiknya laki-laki tapi jiwa kita jiwa perempuan gitu ya teman-teman. Aku juga selalu berdoa seperti itu sama Gusti Allah, mohon ampunan. Semoga teman-teman waria semua juga bisa mendapat hidayah, bisa dapat kesembuhan, bisa kembali lagi ke jalan yang normal, bisa menjadi laki-laki lagi sejati. Amin. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian semuanya tidak penasaran lagi. Semoga teman-teman semuanya juga bisa mengambil hikmahnya. Aku di sini juga bukan so benar. Aku di sini juga meminta maaf kalau misalkan ada kata-kata aku atau ada kata-kata aku yang menyinggung perasaan kalian. Aku mohon maaf. Di sini aku cuma mau sharing tentang banyaknya orang yang sering bertanya, yang sering kebingungan. Waria itu ketika sholat menggunakan apa sih? Mukena apa sarung? Ya ini aku selalu menggunakan sarung dan menggunakan kopiah ketika aku sholat ya teman-temannya. Dan aku nggak akan pernah mungkin menggunakan mukena gitu. Jangan lupa sholat, waktunya kita sholat ya sholat. Misalkan kita sempat. Oke teman-teman ya, sebenarnya aku itu nggak pernah mau ngebahas masalah tentang ibadah aku gitu ya. Karena takutnya disangkanya nanti sok benar atau suci atau apa gitu ya kan. Terus sok paling benar gitu, enggak gitu teman-teman. Aku sebenarnya nggak pernah mau ngebahas ini gitu, ngebahas biarlah ibadah aku menjadi ibadahnya aku tanpa harus aku pamer-pamer, nggak harus aku publis gitu ya teman-teman. Tapi berhubung banyaknya orang yang bertanya-tanya ke aku, jadi ya udah aku bikin video ini semata-mata untuk menjelaskan kepada teman-teman, kepada tetangga, kepada orang-orang yang sering bertanya sama aku, kepada pelanggan-pelanggan aku gitu, sholatnya pakai apa ya, ini yang selalu aku pakai selama aku sholat. Dan aku pakai ini, pakai koko, pakai sarung sama peci gitu lah teman-teman. Jadi bukannya masalahnya aku pamer atau agama sholat ditembongin, enggak gitu. Aku sebenarnya untuk masalah sensitif agama seperti ini biasanya tuh nggak mau terlalu publis ya teman-teman. Biarlah ibadah aku menjadi ibadah aku nggak perlu harus mengkoar-koar aku sholat segala macam, enggak. Tapi berhubung banyak yang bertanya ya, di sini aku mau menjelaskan bahwa aku sholat ya seperti ini layaknya aku sebagai laki-laki. Kodrat aku sebagai laki-laki, aku pakai pakaian koko, peci, sama sarung. Dan aku nggak pernah mungkin pakai yang namanya mukena gitu teman-teman. Dan semoga dengan video ini juga teman-teman kayak teman-teman tetangga aku kayak yang bertanya-tanya seperti itu bisa jelas,
bisa mengerti dan bisa tahu gitu bahwa waria pun ketika sholat ya menggunakan ini layaknya sebagai seorang laki-laki gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata aku yang menyinggung perasaan kalian semuanya. Semoga kita semua panjang umur, dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang melimpah. Amin. Bye bye. Assalamualaikum.